Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihanna Nafi, NIM 18042192, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saat ini saya akan membuat video beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Dan untuk pertanyaannya itu akan dilontarkan oleh teman saya, Fauzana Fitria Muklif, dan saya akan menjawabnya. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Baik, pertanyaan pertama, coba Saudari Nafi sebutkan apa definisi dari administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian adalah sebuah proses dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kepegawaian. Informasi yang dikumpulkan ini berhubungan dengan kepegawaian yang mana nanti akan digunakan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Pertanyaan kedua, coba Saudari jelaskan mengenai ruang lingkup administrasi kepegawaian. Terima kasih. Ruang lingkup dari administrasi kepegawaian tentunya tidak terlepas dari kegiatan administrasi. Sebab kebutuhan ruang lingkup kegiatan administrasi kepegawaian itu terdiri atas penerimaan, penempatan, pengembangan, dan kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang ada dalam administrasi kepegawaian. Baik, untuk pertanyaan ketiga, coba Saudari jelaskan tentang kegiatan yang ada dalam administrasi. Baik, dalam administrasi ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu staffing, yang kedua penempatan, dan yang ketiga hubungan kepegawaian. Untuk pertanyaan keempat, coba Saudari jelaskan mengenai apa itu reformasi kepegawaian. Reformasi kepegawaian adalah sebuah perubahan secara signifikan yang harus dilakukan demi kebaikan dalam administrasi kepegawaian. Perubahan yang dilakukan ini dirasa perlu secara signifikan untuk dilakukan ke depannya agar administrasi kepegawaian lebih baik. Yang kelima, coba Saudari jelaskan mengenai isi dari RPJMN tahun 2014-2019. Baik, terima kasih. Untuk isi dari RPJMN 2014-2019 sendiri adalah komitmen dari administrasi kepegawaian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, dalam ini diatur harus adanya transformasi atau transforming, yang mana hal ini dikatakan agar adanya perubahan atau reformasi publik sendiri. Dan pertanyaan ini berkaitan dengan jawaban sebelumnya mengenai reformasi publik. Pertanyaan nomor 6, coba Saudari sebutkan salah satu landasan hukum yang mengatur mengenai pengembangan kepegawaian. Baik, untuk itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 mengenai pengembangan karir dan kompetisi pegawai. Selanjutnya, coba Saudari jelaskan mengenai apa itu gaji. Baik, terima kasih. Gaji itu adalah sebuah imbalan atau sesuatu yang diberikan oleh instansi ataupun pemerintah kepada para pegawai atas kinerja yang sudah dilakukannya. Coba Saudara jelaskan apa saja yang bisa diperoleh oleh pegawai selain gaji. Nah, selain mendapatkan gaji, para pegawai juga memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan tunjangan. Tunjangan ini pun terdiri dari berbagai macam, di antaranya tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan tunjangan lain-lainnya. Biasanya, tunjangan ini diberikan kepada para pegawai yang disesuaikan untuk kebutuhannya. Tadi telah menjelaskan mengenai pegawai mendapatkan gaji dan tunjangan. Lalu, apa saja yang bisa diperoleh lagi oleh pegawai selama masa kerjanya selain dua hal tersebut? Ya baik, selain mendapatkan gaji dan tunjangan, para pegawai juga bisa mendapatkan yang namanya fasilitas. Fasilitas ini biasanya diberikan kepada pegawai seperti rumah dinas, kendaraan, dan juga hal-hal yang dirasa perlu demi berjalan dengan lancarnya tugas dari para pegawai. Nah, hal ini bisa dimanfaatkan para pegawai untuk mengoptimalkan kinerjanya dalam perusahaan atau instansi pemerintah. Lalu, apa yang Saudari pahami mengenai pejabat pemerintah? Sebenarnya ada 2 hal yang berbeda antara pejabat pemerintah sama sebenarnya ada 2 hal yang berbeda antara pejabat pemerintah dan pejabat negara. Sekarang saya akan jelaskan dulu mengenai pejabat pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, pejabat pemerintah adalah seseorang yang bekerja di pemerintahan dan misalnya itu menteri. Nah, menteri itu merupakan pejabat pemerintah. Lalu, mengenai pejabat negara, bisakah Anda jelaskan hal tersebut? Baik, untuk pejabat negara sendiri adalah orang yang bekerja di lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara, contohnya presiden, anggota DPR, dan lain-lainnya. Nah, jadi 2 hal tadi membedakan untuk pejabat pemerintah dan pejabat negara. Mengenai 2 jenis pejabat tersebut, bisakah Anda jelaskan mengenai pejabat daerah yang saat ini sering kita dengar gitu? Nah, berbeda lagi sebenarnya untuk spesifikasinya itu lebih ke daerah ya. Sesuai namanya itu pejabat daerah. Pejabat daerah adalah orang yang menduduki jabatan di dalam sebuah daerah yang merupakan sebagai kelengkapan daerah. Nah, seperti itu. Saudari Nafi, coba Anda sampaikan atau Anda kemukakan, apakah pejabat tersebut boleh terlibat dalam politik? Nah, baik. Sebenarnya pejabat pemerintah itu pegawai negeri itu tidak boleh terlibat dalam politik karena berbagai faktor. Yang salah satunya adalah itu akan membuat tugas atau kinerja dia di dalam suatu instansi atau itu bisa rusak gitu atau bisa terpengaruhi. Dan sebagai pegawai negeri itu tidak boleh, atau ASN aparatur sipil negara itu tidak boleh berpihak gitu.
Mereka tidak boleh berbaur atau istilah katanya tercampuri oleh urusan politik seperti itu. Berbicara mengenai ASN, coba saudari utarakan perbedaan mengenai ASN dan P3K. Nah, tentu ada beda di antara ASN dan P3K ini. Untuk teman-teman yang belum tahu, ASN adalah aparatur sipil negara yang mana ada diatur dalam undang-undang mengenai masa jabatannya. Itu yang pertama. Itu menggunakan sistem pensiun gitu. Nah, sementara P3K adalah pegawai yang bekerja dengan pemerintah dalam kontrak seperti itu. Jadi mereka bisa saja dalam jangka waktu tertentu ketika sudah putus kontraknya, mereka tidak lagi bersama dengan pemerintah. Tapi kalau ASN sudah pasti dia masa jabatannya akan berakhir sesuai dengan aturan umur untuk usia pensiun dari ASN itu sendiri, seperti itu. Lalu untuk menjadi ASN yang baik, apa yang harus dilakukan, saudari? Tentu dengan semua tunjangan gaji yang sudah saya paparkan sebelumnya, ASN itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya. Salah satunya mengamali dan menaati Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, lalu menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Jadi ASN ini tidak boleh malah menjadi pelopor rusaknya atau bercerai-berainya bangsa. Nah, melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan juga dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang seperti itu, dan juga menjaga nama NKRI dan pemerintah yang sah. Lalu apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN? Nah, itu udah ada undang-undang yang mengaturnya mengenai hal ini. Selain kewajiban yang harus dilakukan oleh ASN juga dilarang yang satunya itu bekerja dengan perusahaan asing, menghalangi tugas kedinasan, karena itu akan memperlambat dan membuat pekerjaan menjadi tidak terselesaikan. Lalu bekerja pada prestasi sudah saya jelaskan tadi, dan bertindak sewenang-wenangnya dengan jabatan yang telah diambilnya, misalnya dengan melakukan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu merupakan hal-hal yang sangat dilarang. Nah, lalu selanjutnya adalah menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, karena sejatinya ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan melakukan pelayanan publik semaksimal mungkin. Jadi tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya, saudara Nafi, coba Anda jelaskan mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disebut dengan KASN. Ya, KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara adalah lembaga yang dibentuk untuk yang mengawasi dan menciptakan kinerja yang profesional di dalam aparatur sipil negara. Nah, juga memastikan aparatur sipil negara itu bebas dari bau politik, dan juga mewujudkan ASN yang memenuhi kewajibannya dan menghindari larangan-larangan yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, juga menciptakan ASN yang bekerja secara maksimal dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik seperti itu. Aparatur sipil negara pasti memiliki waktu libur. Nah, mereka juga bisa mengajukan cuti. Coba saudari Nafi jelaskan apa yang dimaksud dengan cuti yang bisa didapatkannya. Oke, cuti merupakan hal yang bisa atau hak yang dimiliki oleh setiap ASN ataupun PNS. Nah, definisi cuti sendiri adalah keadaan di mana seorang PNS atau aparatur sipil negara tidak bisa memasuk jam kerja atau tidak bisa bekerja dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk cuti sendiri itu terdiri juga dari berbagai hal, di antaranya ada cuti tahunan, cuti bulan, dan cuti besar, gitu, cuti sakit, cuti melahirkan, dan lain-lainnya. Saudari Nafi, coba jelaskan bagaimana cara untuk pemberhentian ASN. Nah, pemberhentian ASN ini sendiri bisa dilakukan karena memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sendiri dijelaskan bahwa aparatur sipil negara bisa diberhentikan dari jabatannya ketika yang pertama mengalami meninggal dunia, ya. Tentu saja aparatur sipil negara itu tidak lagi bisa bekerja karena sudah jelas. Selanjutnya itu atas permintaan sendiri, dengan pertimbangan yang mungkin sudah disampaikan kepada pihak-pihak berkaitan. Jika memang yang bersangkutan ingin mengundurkan diri, maka dia akan dilakukan pemberhentian oleh perusahaan atau yang bersangkutan. Yang selanjutnya itu tidak cukup sehat rohani atau jasmani, atau bisa sakit dalam keadaan yang lama dan tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan jabatannya seperti itu, dan sudah mencapai batas pensiun. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ASN ini dia memiliki batas pensiun, dan ketika sudah batas pensiun dia tidak lagi bekerja dan sudah dilakukan pemberhentian seperti itu. Jadi kalau menurut saudara sendiri, seberapa penting hadiah atau apresiasi yang akan diberikan untuk ASN itu sendiri? Baik, sebenarnya menurut saya pribadi, ASN itu berhak juga mendapatkan penghargaan, apresiasi, baik itu berupa bonus ataupun hadiah dari perusahaan. Karena apa? Karena itu bisa memotivasi para karyawan ataupun ASN ataupun PNS tadi untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Tentu perusahaan juga harus memiliki standar, salah satunya dengan prestasi kinerja. Nah, prestasi kinerja ini bisa dihargai oleh perusahaan dengan yang tadi, dengan penghargaan, agar pegawai tersebut terus meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas kinerjanya semakin lebih baik lagi. Lalu bagaimana jika seorang ASN dia berprestasi namun instansi tidak memberikannya apresiasi? Ya, menurut saya hal ini yang sangat disayangkan, dikarenakan seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa berpengaruh kepada kinerja. Sebaiknya
instansi ataupun lembaga memberikan apresiasi, tidak perlu harus bonus atau dengan sesuatu yang sangat besar. Saya rasa value ataupun value yang didapatkan itu lebih penting untuk peningkatan kinerja. Takutnya ketika tidak ada apresiasi dan tidak ada sesuatu yang bisa membuat karyawan termotivasi, mereka akan cenderung jenuh dan malah menurun tingkat kualitasnya yang berpengaruh kepada kemajuan dan kredibilitas dari perusahaan itu sendiri. Apakah saudara tahu mengenai analisis kebutuhan PNS? Ya baik, seperti yang akan saya jelaskan berikut ini, bahwa analisis kebutuhan PNS adalah segala sesuatu yang ditetapkan sesuai dengan kinerja dan kemampuan dari PNS atau ASN itu sendiri. Nah, salah satunya agar setiap pegawai yang ada dalam sebuah perusahaan pada setiap organisasi mempunyai pekerjaan yang tertentu dan tepat sehingga bisa memaksimalkan pekerjaannya. Seperti Lalu, bagaimana cara pengadaan pegawai itu sendiri, saudara? Nah, untuk pengadaan pegawai itu sendiri banyak cara yang bisa ditempuh sebenarnya. Nah, dalam proses pengadaan PNS harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa misalnya. Karena memang media massa itu menjadi salah satu platform atau cara jitu agar pegawai atau orang khalayak ramai atau masyarakat secara luas bisa melihat informasi adanya perekrutan atau pengadaan pegawai ini. Nah, dan untuk syarat-syaratnya yang harus dalam pengadaan pegawai ini itu sudah diatur pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 seperti itu. Baik, saudari, menurut saudari, apa fungsi pegawai dalam melaksanakan penyelenggaraan negara? Tentu pegawai memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan negara. Nah, pegawai ini berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah dan dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jadi peran penting itu memang diemban oleh pegawai sehingga penyelenggaraan negara bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Kita kan berada di negara Indonesia nih. Menurut saudari, bagaimana tentang sistem kepegawaian Indonesia saat ini? Menurut saya sistem kepegawaian di Indonesia saat ini sudah baik, namun tentu butuh peningkatan dan ditingkatkan. Apalagi di era yang sudah digitalisasi gitu. Kita sudah diarahkan untuk hidup serba e-life ya. Itu berpengaruh menurut saya dan harus ditingkatkan baik itu dari segi pengelolaan, pembinaan, pengadaan dan bahkan pelaksanaannya agar kualitas kepegawaian Indonesia semakin baik dan pelayanan publik dan penyelenggaraan negara juga menjadi lebih baik. Baik, itu saja tadi diskusi saya bersama teman saya sudah memberikan pertanyaan. Kalau ada salah dan jangan saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang ingin berikan pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.